rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, apa kabarnya? Saya yakin Sobat RTD selalu dalam kondisi yang tenang, selalu mudah tenang dalam setiap kondisi yang sedang dihadapi. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu doa saya, buat saya pribadi juga lah. Saya pribadi, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Kita semua akan makin mudah mendapatkan ketenangan. Kalau bisa tenang, maka akan mudah damai. Kalau bisa damai, bahagia itu jadi sering gitu loh didapatkan. Kalau bisa bahagia, energi yang memancar dari dalam diri itu luar biasa. Akan buat sekitar kita pun akan merasakan hal yang sama dengan kita. Dan itu adalah sebuah dasar dari bekerjanya law of attraction, hukum tarik menarik di alam semesta. Dasar yang luar biasa. Oke, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah kalimat yang sering sekali saya lontarkan, yaitu jangan gagal sadar bahwa sekarang pun kita sudah bahagia. Benarkah kita sekarang sudah bahagia? Dan lebih dari itu, jangan gagal sadar kalau sekarang itu kita semua sebenarnya sudah sejahtera. Benarkah kita sudah sejahtera? Ini yang saya highlight. Bahagia, kemudian sejahtera. Awalnya dari tenang, damai, bahagia, dan sadar bahwa sekarang kita sudah sejahtera. Benarkah? Benarkah sekarang kita sudah sejahtera? Masih begini-begini saja kok sudah sejahtera? Belum punya ini itu kok sudah sejahtera? Baru bisa berbagi sekian saja, masa sudah sejahtera? Belum punya seperti ini itu, crazy rich, pengusaha-pengusaha sukses, supercar, rumah mewah yang luas sekali, masa iya sudah sejahtera? Benarkah begitu? Yuk, saya ingin sharing sedikit kepada Sobat RTD. Oh ya, Sobat RTD, jangan lupa lihat di kolom deskripsi ya. Ada beberapa saya sharing artikel yang sesuai dengan tema ini, yang mendukung tema ini, yaitu sudah sadarkah bahwa sekarang kita sudah sejahtera? Sadarkah bahwa sekarang ini kita sudah sejahtera? Oke, saya mulai. Setiap harinya, ya, hal-hal yang kita lakukan ini dari pagi itu sebetulnya ketika kita membuka mata itu diawali dari sebelum tidur tadi. Kalau sebelum tidurnya enak, tidurnya juga jadi lebih berkualitas. Bangun tidurnya pun akan jadi lebih nyaman. Kemudian sehari-hari ketika kita beraktivitas, kita gunakan pikiran, perasaan, kemudian fisik. Di backup, didukung oleh energi yang ada di dalam diri kita. Energi yang ada di dalam diri kita ini membackup setiap fungsi yang ada di dalam organ yang ada di dalam tubuh kita, baik organ yang terlihat dan tidak terlihat. Dan energi itu juga mendukung fisik kita untuk bisa beraktivitas dengan baik. Nah, kita mengira energi ini asalnya dari luar, dari asupan makanan kita.
Padahal itu hanya sedikit loh ya. Hanya sedikit sumber energi. Dan yang paling utama, sumber energi itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ketika kita beraktivitas, energi yang ada di dalam diri kita ini membawa apapun yang kita pikirkan dan rasakan ke alam semesta. Dan sesuai dengan hukum law of attraction, hukum tarik-menarik energi di alam semesta, maka alam semesta pun akan merespon apapun yang kita pikirkan dan rasakan, apapun yang kita kirimkan ke alam semesta. Dan seringkali kita ini, terutama saya ya, suka gagal paham, suka gagal sadar bahwa saya mengirimkan program A, program B, C dan D, mengirimkan apa yang saya pikirkan dan rasakan. Dulu malah saya mengira bahwa apa yang saya kirimkan ke alam semesta ini hanya ketika saya berdoa saja, ketika saya beribadah saja, ketika saya sedang bermeditasi saja. Saya kira hanya saat itu saja. Ternyata tidak. Dan ternyata juga saya baru sadar bahwa ada lebih banyak hal yang tidak kita sadari yang terkirim ke alam semesta daripada yang kita sadari. Mungkin yang kita sadari itu hanya 10%, itu pun udah luar biasa sekali. Yang 90% yang nggak kita sadari. Dan alam semesta pun akan mengirim atau memberikan feedback sesuai dengan apa yang kita kirimkan. Bayangkan, kalau yang saya kirimkan ini yang saya sadar saya kirimkan ini cuma 10%, yang 90% gimana? Bisa-bisa random kan, acak sekali. Dan yang sering kali terjadi, yang random dan acak inilah yang sering mewujud. Alhamdulillah masih ada 10% lah ya yang mewujud. Dan ketika sudah mewujud, ini ada prosesnya di mana proses materialisasi dari energi menjadi materi atau benda yang bisa kita pegang. Ini perlu proses. Nah, proses materialisasi ini seringkali gagal kita dukung, kita backup, kita konfirmasi. Jadi proses materialisasinya ini menjadi lebih lama dibandingkan dengan proses pengirimannya. Sudah terkirim dari alam semesta, tapi gagal kita manfaatkan. Yang membuat kita gagal apa saja? Nggak sabar, terus gerusa-gerusu, ini gagal kita pahami. Gagal kita sadari bahwa alam semesta sudah mengirimkan, tapi kita gagal pergunakan karena dia belum mewujud, belum termaterialisasi menjadi materi yang bisa kita pegang. Kenapa begitu? Banyak sebabnya. Dan sebab paling utama adalah ketidaktenangan. Kalau kita gagal masuk ke dalam jiwa tenang, maka akan ada banyak masalah yang muncul. Jadi nggak sabar lah, jadi nggak ikhlas lah, jadi gagal bersyukurlah. Akhirnya kalau kita gagal tenang juga, pikiran ini atau kesadaran ini gagal hadir di saat ini, sekarang ini.
Kalau gagal hadir di saat ini, maka pikiran ini selalu bergerak ke sana, ke depan, dan lebih banyak juga ke belakang. Kalau sudah kebanyakan ke sana, ke masa depan, entah nanti, entah besok, entah lusa, pokoknya ke depan aja. Akhirnya kita gagal hadir di saat ini. Begitu gagal hadir di saat ini, gagal juga pasti kita sadari bahwa ada banyak hal yang sebenarnya sudah diberikan oleh alam semesta, tapi lupa kita sadari. Dan akhirnya kita juga lupa bersyukur. Saya pribadi itu suka lupa bersyukur, sehingga syukur ini sebetulnya mengkonfirmasi atas apa yang diberikan oleh alam semesta kepada kita. Pada saya pribadi misalnya, itu gagal mengkonfirmasi. Gagal kita konfirmasi keberadaannya, adanya. Oh, saya bisa tenang hari ini, itu gagal kita konfirmasi. Begitu kita gagal konfirmasi, maka ketenangan yang sudah hadir itu tidak mewujud 100% di dalam diri kita. Jadi kalau bisa kita konfirmasi dengan kata syukur, tenangnya, mestinya itu akan mewujud menjadi lebih lebar, lebih luas, lebih banyak lagi di dalam diri kita. Dan kalau ini terjadi, gagal tenang, gagal hadir di saat ini, gagal bersyukur, maka sesungguhnya saya juga gagal mewujudkan, mematerialisasi apa yang sudah dikirim oleh alam semesta kepada saya. Alam semesta sudah mengirim A, tapi saya gagal mengkonfirmasi. Maka suatu saat pasti akan mewujud, suatu saat. Tapi kalau kita ingin membuat jadi lebih cepat, isi semuanya, konfirmasi, lebih banyak lakukan konfirmasi atas apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Makanya dari itu lebih banyaklah saya mencoba bersyukur atas apa yang sudah diberikan alam semesta kepada saya. Dan itu saya coba mulai dari dalam diri. Jadi bukan apa yang saya miliki di luar, tapi apa yang saya miliki di dalam. Alhamdulillah, puji Tuhan, berkah dalam Gusti, saya sudah mulai bisa sedikit-sedikit tenang, sedikit-sedikit jadi mudah rileks nih. Alhamdulillah, setelah tenang, rasanya saya bisa mulai damai. Ya ini juga saya syukuri. Alhamdulillah bisa damai nih. Tiba-tiba setelah damai, ketika saya coba aplikasikan pada saat saya berolahraga, jogging di pagi hari, jadilah itu mindfulness running. Itu memunculkan paduan antara olahraga, olah fisik, olah energi, kemudian ada olah syukur. Maka itu membuat endorfin ini mudah sekali aktif. Endorfin itu zat yang aktif manakala kita bahagia. Endorfin ini mudah sekali aktif, dan ini mendukung sekali rasa bahagia yang muncul. Jadi lebih banyak sekali. Jadi pelan-pelan saya bisa mulai lari dengan senyum. Bukan senyum yang dipaksakan, tapi dari dalam gitu loh. Ada senyum selalu. Dan saya juga mengamati ketika saya mudah
tersenyum akibat ada rasa bahagia itu tadi. Maka tekanan-tekanan di muka saya ini sedikit-sedikit mulai hilang. Bisalah akhirnya sedikit-sedikit tampak lebih muda. Akhirnya kesehatan itu mulai bisa mewujud luar dalam, lahir dan batin. Nah, perpaduan ini yang akan membuat apa yang dikirim alam semesta itu makin cepat mewujudnya. Bisa rileks, tenang, damai, bahagia, kemudian pikiran diarahkan ke arah kini, lebih banyak merasakan, menikmati, mengkonfirmasi apa saja pemberian alam semesta di saat ini. Oh ya, bagi beberapa orang yang kenapa sih nggak bersyukurnya kepada Tuhan? Ya sama aja. Yang harus kita sadari bahwa alam semesta ini sebuah alat maha canggih, program maha canggih yang dibuat oleh Tuhan untuk mengakomodir segala kehidupan yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau kita bisa, kalau saya bisa mulai sedikit-sedikit lebih sadar bahwa saya sekarang sudah lebih sehat, lebih mudah tenang, damai sering muncul, bisa senyum akibat ada bahagia dari dalam diri itu yang hadir. Bukan karena rencana saya sudah terwujud, bukan karena saya punya handphone baru, bukan karena saya punya celana baru, bukan karena saya habis dipeluk istri saya dan anak, bukan. Tapi dari dalam, sebelum saya dipeluk istri, sebelum saya dipeluk anak, saya sudah bahagia duluan gitu loh. Sebelum saya beraktivitas, sebelum saya membuat karya, misalnya salah satunya video ini, saya usahakan ada bahagia itu yang selalu datang. Nah ini adalah perpaduan yang luar biasa yang akan membuat kita lebih mudah mengkonfirmasi, mewujudkan, mematerialisasi apa yang alam semesta kirimkan kepada saya. Yang dikirimkan alam semesta kepada saya itu bentuknya energi. Dia akan menjadi materi yang bisa kita pegang, kita lihat dengan mata ini, kita rasakan dengan kulit, bisa dipegang gitu ya. Itu perlu waktu menjadi benda padat di dimensi 3 tempat kita hidup saat ini. Belum lagi bila kita berhasil menemukan banyak hal yang bisa kita syukuri setiap harinya. Bukan setiap harinya, setiap saatnya. Bangun sebelum tidur, kita relaksasi energi, masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian mensyukuri banyak hal yang kita dapat di hari itu. Mensyukuri bahwa hari itu kita sudah mudah tenang. Kita mulai dari dalam diri. Jangan apa yang kita lihat saja, apa yang bisa kita pegang, tapi yang ada di dalam diri. Bagaimana sehatnya, bagaimana organ-organ tubuh kita bisa bekerja dengan optimal, maksimal, bagaimana organ-organ tubuh kita bisa mendukung kita menjadi manusia yang lebih sehat lahir batin, banyak ketenangan yang hadir, pikiran mudah sekali dibuat positif, bisa lebih sadar keseluruhannya, baik itu pikiran, tahu pikiran akan negatif, tahu pikiran masuk ke zona positif, bisa netral saja mengamati hal-hal tersebut, bisa merasakan ada bahagia nih sambil tersenyum. Kita syukuri hal-hal itu. Ini kalau dilakukan dengan detail, bukan hanya
alhamdulillah hari ini luar biasa. Enggak, tapi ada detail-detailnya. Makin detail kita lakukan, makin banyak hal yang bisa kita syukuri, berarti makin banyak juga kita konfirmasikan apa yang sudah ada di sekitar kita. Makin mudah juga kita mewujudkan apa yang dikirimkan oleh alam semesta. Makin penuh nih pikiran dengan hal-hal yang kita syukuri, yang mana hal itu adalah hal yang positif kan. Perasaan juga sebelum tidur itu sudah enak banget, karena kita bisa rasakan apa yang kita miliki. Ada syukur yang hadir, enak sekali tidur ketika itu. Dan bangun tidur pun juga begitu. Bangun tidur kita arahkan ke ketenangan juga, sambil kita syukuri apa yang kita inginkan sudah terjadi. Sedikit ada triknya itu. Tapi yang paling penting adalah cari hal-hal yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, yang mewujud di sekitar kita. Ada anak istri yang semakin sehat, ada kita miliki sedikit aja kopi yang kita hirup di pagi hari, kemudian makanan kita, tempat tinggal kita. Nggak apa-apa lah masih ngontrak, nggak apa-apa rumah sendiri tapi jelek, ya kita syukuri. Suatu saat dia akan mewujud menjadi hal yang lebih baik lagi. Apalagi bila bisa tenang, kemudian mengarahkan pikiran ke arah yang kita inginkan. Tenang dulu, lakukan terus. Rasanya itu jadi kita ini sejahtera sekali. Bisa kita rasakan sejahteranya ini. Sudah memiliki banyak hal. Sudah ada ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam diri kita ini. Oh, itu luar biasa, itu kesejahteraan yang luar biasa. Dan ini adalah sebuah platform atau dasar dari mewujudnya banyak hal lain dalam diri kita, dalam hidup kita. Akan ada banyak hal lain yang berdatangan, hal-hal baik berdatangan pada hidup kita. Ini luar biasa sekali. Coba kita lakukan setiap hari dan kita rasakan hasilnya. Oke Sobat RTD, jangan lupa ikut ya, sharing, komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, komen, subscribe, dan share video-video saya ya, supaya RTD Channel jadi makin berkembang. Maaf kalau ada salah kata dan kalimat di video ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya sudahi dulu ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Jangan lupa relaksasi energi, masuk dalam kondisi kesadaran jiwa tenang, dan perbanyak bersyukur. Terima kasih.